Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul pengawasan pasar. Kami kelompok 12 yang beranggotakan 1. Nur Muhammad Teguh dengan NIM 63040200015, 2. Retnowati dengan NIM 630402029, dan yang terakhir Novika Setia Ramadhani dengan NIM 630402035. A. Pengertian pengawasan pasar dan Al-Hisbah. Pengawasan pasar dilakukan dalam rangka untuk melancarkan mekanisme pasar yang ada. Dengan adanya pengawasan, maka kegiatan perdagangan itu tidak dilakukan dengan kebebasan yang mutlak. Ajaran Islam tidak hanya memberikan sejumlah perintah dan larangan, melainkan juga melakukan adanya pengawasan demi terwujudnya keberlangsungan mekanisme pasar yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengawasan pasar ada dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 1. Pengawasan internal. Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Setiap pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah. Untuk aktivitas perdagangan di pasar, individulah yang penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Jadi, pengawasan internal ini adalah pengawasan yang tergantung pada individu masing-masing. 2. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal ini dilakukan oleh Hisbah. Menurut Rafiq Yunus Al-Misri, Hisbah adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam Kamus Al-Hadi ila Lughah Al-Arab, Hisbahadullah, tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar, dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Selanjutnya, fungsi lembaga pengawasan pasar atau Al-Hisbah. 1. Fungsi ekonomi. Dalam ekonomi, Al-Hisbah berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran, dan timbangan. Praktik jual beli terlarang juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. 2. Fungsi sosial. Al-Hisbah berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat, dan lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang yang menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan jalur distribusi di pasar. 3. Fungsi moral. Al-Hisbah yaitu mewujudkan perekonomian yang bermoral dan berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi Al-Hisbah menurut Profesor Ahmad Mujahidin antara lain: A. Mengawasi timbangan, ukuran, dan harga. B. Mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar, dan penipuan. C. Mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. D. Pengaturan atau tata letak pasar. E. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. F. Melakukan intervensi pasar. G. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran. Rukun Hisbah. 1. Mutasib, yaitu orang yang menjalankan tugas-tugas Hisbah dalam masyarakat dan negara Islam. Ia dilantik resmi oleh pihak imam atau pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan kemungkaran-kemungkaran ditinggalkan. 2. Mutasib alaih, yaitu orang yang melakukan al-munkar atau perilaku yang buruk. 3. Mutasib fih adalah perbuatan yang dicegah.
segala bentuk kemungkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah, baik sudah mukalaf maupun yang tidak. 4. Nafs al-i'tisab, yaitu cara mencegah kemungkaran. D. Konsep al-hisbah pada masa Rasulullah SAW. Hisbah merupakan institusi pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang disebut dengan humanisasi dan liberalisasi sebagaimana yang terlihat dalam ajaran agama Islam tentang amar al-ma'ruf wa nahyan al-munkar. Ia dimaksudkan sebagai lembaga yang menganjurkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam wilayah yang tidak bisa diawasi oleh institusi biasa. Konsep al-hisbah yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah dan kekhalifahan memiliki persamaan dengan pelaksanaan audit LKS atau audit syariah. Kedudukan al-hisbah berdasarkan dalil daripada Al-Quran. LKS yang semakin berkembang membutuhkan audit syariah yang akan memastikan pemenuhan terhadap prinsip syariah atau syariah compliance. Tujuan hisbah: 1. Menjaga agama Allah dengan memastikan bahwa agama Allah dijalankan oleh masyarakat dan dengan menjaga agar tidak diselewengkan agama Allah tersebut. 2. Menyampaikan lingkungan sosial yang condong pada kebajikan dengan terus-menerus mendukung standarisasi moral yang tinggi dan tidak mentoleransi tindakan amoral. 3. Menyiapkan manusia agar condong pada kebajikan yang berkaitan dengan kegiatannya dan berusaha untuk berguna bagi lingkungan sosialnya. 4. Membangun sosial lingkungan agar tidak terjadi kejahatan. 5. Mengembangkan dan menyiapkan standar sosial yang tepat dengan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan yang dianggap benar dan sebaliknya. 6. Menjaga agar azab Allah tidak turun pada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 12. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.